Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskara Watri sama berbicara soal Indonesia dan episode Tutorial episode 6. Kami akan mendapatkan tips tentang cara utama memberikan bahan proyek rumah tempat kekuatan Indonesia. Kita tahu kita punya bermimpi pada cepat pindah rumah karena suatu keadaan nih. Misalnya setelah melahirkan, setelah berbulan maju, ataupun setelah menjadinya. Jadi kita tahu tanah yang diriko tidak hanya harus siap untuk sempit, asalkan kehidupannya bisa nyaman baik di kota maupun di desa. Kalau di kota itu biasanya tuh dengan cara seperti berikut. Jadi IPL iuran pembayaran lingkungannya rendah, terus juga rumahnya tidak terlalu mahal, bangunannya tidak terlalu mahal, dan juga apa namanya, yang paling penting itu adalah jangan sia-sia dari ini ya, dan bangunannya nggak terlalu mahal ya. Maksudnya begini, jadi huninya tuh tidak boleh dari atas huninya tuh supaya tidak mahal ya. Jadi kalau di desa juga begitu, kalau di desa tuh boleh yang sederhana asalkan bisa keluar kemudian semua keluarganya. Nah, maka dari itu saya akan menekan seperti bagaimana cara memilih tanah yang bikin proyek rumah ya. Pertama, tanah yang dijual itu tuh tidak boleh tanah orang lain. Jadi gunakanlah hibah ataupun nazar dengan betul ya, betul untuk beli tanahnya. Jadi kalau tanah kosong itu masih bisa ternyata nggak dipakai, ya udah, tapi dengan syarat tuh tidak boleh berkaitan dengan rumah orang lain nih. Nah, jadi harus dengan betul. Terus kemudian yang keempat tentang yang kedua tentang dana ya. Jadi membuat dana rumah itu tuh harus dilakukan dengan sesuai dengan imajinasi, terus dengan contoh ya. Boleh diikuti dengan contoh, boleh asalkan sesuai imajinasi kita masing-masing. Karena tujuannya itu supaya tidak salah ketika memilih bangunan ya. Terus kemudian setelah itu konsultasi dengan agen properti dan juga ini kontraktornya ya. Jadi agen kontraktor itu juga dapat mempermudahkan kita untuk melakukan proyek rumah ya, tempat tinggal ya. Itu harus dilakukan itu sebelum berjauh-jauh hari setelah menikah ya, bukan setelah, tapi sebelum menikah seperti itu, supaya biayanya tidak menjadi tekanan dan beban ya untuk ketika memikirkan rumah tempat tinggal ya. Lalu kemudian yang keempat, pastikan harus ada persetujuan notaris ya. Kalau kita masih notaris itu rumah kita itu tidak ada ini, jadi kita dapat rumah yang bagus asalkan harus lebih nyaman. Jadi menunggu beberapa waktu untuk mengundang tersebut. Nah, dan yang terakhir sekali, kalau memilih tanah yang betul, kalau mau membuat pastikan betul ya dengan instruksi berikut. Pertama, pastikan bahan-bahan rumahnya itu harus kokoh ya, baik itu batu bata, cat, pokoknya batu-batu, pokoknya semuanya tuh kokoh ya, supaya baik itu memilih pintu dengan berkualitas dan sediakan rumah yang sesuai dengan daerah tersebut. Kenapa? Karena jika tidak dilakukan itu bisa salah ya. Jadi dengan kan harus mulai rumah bertingkat, tapi bertingkat yang gaya di saat itu tidak terlalu curam atau terlalu rendah. Harus tanamnya sesuai dengan supaya tidak mudah terpeleset atau terjatuh, dan tidak takut ketika akan turun atau naik ya. Kalau kamar itu pastikan pintunya harus kokoh supaya tidak mudah terkena kerusakan jika dipakai terus menerus. Nah, oke, untuk itu price kali ini sudah manfaat, kalian sudah manfaat sebagai 10 tambahan terakhir. Jadi PLN itu dengan ada meteran listrik, dan ini juga tidak boleh terlalu mahal ya. Maksudnya jadi dengan begini, jika tidak ada motif sampai lampu, saya jangan lupa juga pasang lampu cadangan dan juga meteran listrik yang kuat supaya tidak terjadi pemutusan lampu dan juga listrik. Oke, itu vlognya sudah bermanfaat, dan jangan lupa biasa untuk follow media aku, komen dan subscribe kita bagaimana cara kalian untuk memilih tanah untuk menjadikan lahan bagi rumah tempat tinggal di kota di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.